Kalau kamu bisa hidupkan jet ini, semua kekayaan saya akan jadi milikmu. Kalimat itu terdengar seperti lelucon paling kejam yang pernah diucapkan seseorang kepada seorang pekerja kecil. Tapi, bayangkan ini, yang mendengarnya bukan teknisi bersertifikat, bukan insinyur lulusan Universitas top Jepang, melainkan seorang TKI muda asal Jawa Barat yang selama ini hanya dianggap tukang pel lantai hanggar. Ia datang bukan untuk pamer. Ia mendekat bukan untuk cari nama. Ia hanya ingin membantu. Namun, yang ia terima malah hinaan, ejekan, tawa yang bergema di dinding hanggar, dan sebuah tantangan yang sengaja dijatuhkan untuk menghancurkan harga dirinya. Dan siapa sangka, 1 jam kemudian, bukan cuma mesin jet mewah itu yang menyala kembali. Tapi air mata sang CEO pun jatuh. Dunia menyaksikan sesuatu yang nyaris mustahil. Kenapa pemuda ini bisa melakukan hal yang tak bisa dilakukan para teknisi terbaik? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan selama ini? Dan benarkah kata-kata semua kekayaan saya itu akhirnya berubah menjadi kenyataan? Dengarkan pelan-pelan, karena kebenaran paling menusuk baru mulai terlihat dari awal kisah ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita saling menguatkan dulu. Tolong like, subscribe, dan tulis di komentar kalian mendengarkan dari daerah mana, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah yang bisa bikin dada sesak, tapi juga bikin hati bangkit. Semoga yang sudah like dan subscribe, rezekinya mengalir deras, urusannya dimudahkan, dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang, inilah kisahnya. Langit di atas Cikajang, Garut masih menggantungkan kabut tipis, seperti selimut dingin yang tak mau pergi. Jalanan tanah becek, licin, dan sunyi. Hanya sesekali terdengar suara serangga pagi yang seperti ikut mengantar perpisahan. Di tengah suasana itu, sebuah motor tua meraung pelan, bergetar, seperti menahan beban yang bukan cuma barang, tapi juga nasib. Di belakang motor itu, duduk seorang pemuda bertubuh kurus, memeluk erat ransel loreng yang sudah lusuh. Warnanya pudar, tambalannya robek. Tali resletingnya menjuntai tak beraturan, tapi ransel itu dipeluk seperti benda paling berharga di dunia. Namanya Yuda. Usianya 31 tahun, namun kerut di dahinya, sorot matanya, dan cara ia menelan perasaan saat menatap jalan membuatnya tampak seperti orang yang sudah terlalu lama bernegosiasi dengan hidup. Di pinggir halaman rumah bambu yang reot, berdiri seorang ibu tua. Tubuhnya kurus, kain batik lusuh membungkus tubuh yang mulai renta, wajahnya cekung, tapi matanya penuh doa. Matanya menatap punggung anaknya yang perlahan menjauh. Tak ada kata-kata panjang, tak ada drama yang dibuat-buat. Karena bagi orang miskin, perpisahan kadang lebih menyakitkan justru karena terlalu sederhana. "Mak, Yuda berangkat dulu." Kalimat itu keluar tanpa Yuda menoleh. Bukan karena tak sayang, tapi karena ia tahu kalau ia menatap ibunya terlalu lama, air matanya akan jatuh lebih cepat daripada niatnya untuk kuat. Sang ibu tak menjawab. Ia hanya meremas kedua tangannya yang gemetar, seolah menahan sesuatu di dada yang tak sanggup keluar lewat suara. Yuda bukan sarjana. Ia tidak pernah duduk di bangku kuliah. Tapi tangannya akrab dengan baut, kabel, dan mesin. Sejak usia 10 tahun, ia sudah ikut ayahnya memperbaiki genset dan pompa air warga. Ia belajar bukan dari buku tebal, tapi dari suara mesin yang ngadat, dari bau oli yang menempel di kulit, dan dari tatapan orang-orang kampung yang berharap listrik menyala lagi malam itu. Namun hidup tak pernah memberi jeda panjang untuk bernapas. Ayahnya wafat saat Yuda baru masuk SMK. Sejak itu, dunia terasa berubah drastis. Ia bukan lagi anak yang boleh bermimpi santai. Ia harus menjadi tulang punggung. Ia harus menjadi lelaki yang kuat, bahkan ketika hatinya belum sempat selesai jadi anak. Setelah lulus SMK Teknik Mesin, Yuda sempat mencoba daftar jadi tentara angkatan udara. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tertarik pada langit, pada mesin-mesin besar, pada dunia yang menuntut disiplin dan kemampuan. Tapi nasib berkata lain. Namanya tak pernah lolos seleksi. Entah karena fisik, entah karena tak ada koneksi. Dan di titik itu, ia belajar satu hal pahit yang sering dialami orang kecil, bahwa kemampuan saja kadang tidak cukup jika dunia menilai dari hal lain. Akhirnya, demi ibunya, Yuda merantau menjadi TKI di Jepang.
Awalnya, ia bekerja sebagai petugas kebersihan. Lalu, takdir membawanya ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan akan ia pijak, sebuah perusahaan jet mewah di mana ia direkrut sebagai OB di hanggar pesawat pribadi. Dan disitulah semuanya akan dimulai. Tokyo, Bandara Privat Narita. Suara mesin jet yang meraung dari kejauhan terdengar seperti panggilan dari dunia lain, dunia yang megah, dingin, dan mahal. Langkah kaki Yuda nyaris tak berarti di antara gaung hanggar raksasa. Seragamnya kotor, sepatunya bolong, tapi wajahnya tenang seperti seseorang yang sudah terbiasa menelan lelah tanpa mengeluh. Tugasnya sederhana, membersihkan lantai hanggar, mengepel kaca jet, menyapu ruang kontrol, membawa tangki semprot dan lap di tangan. Tidak lebih. Namun ada satu hal yang tak diketahui orang-orang di tempat itu. Ada kebiasaan yang sejak dulu tidak bisa ia hentikan. Diam-diam, setiap kali istirahat, Yuda akan berdiri memandangi mesin jet dari jauh. Ia memperhatikan kabel, celah panel, sistem turbin, jalur listrik darurat, titik pembuangan bahan bakar, semua ia simpan di kepalanya seperti orang lapar yang akhirnya melihat makanan. Ia tidak bisa menyentuhnya. Ia tidak berhak menyentuhnya, tapi matanya merekam segalanya, pelan, sabar, seperti seorang murid yang belajar tanpa kelas. Suatu hari, seorang teknisi senior pernah menertawakannya. "Jangan melototin jet itu. Kamu bukan teknisi, Yuda." Yuda hanya tersenyum kecil. "Maaf, Pak, saya cuma kagum." Dan memang benar, ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya kagum. Kagum pada pesawat yang katanya tak bisa diperbaiki sembarang orang. Kagum pada mesin yang katanya hanya bisa disentuh oleh orang bersertifikat. Tapi di dalam hatinya yang paling dalam, ada sesuatu yang ia simpan rapat-rapat, sebuah keyakinan sunyi bahwa suatu hari ia akan menyentuhnya. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan ilmu yang ia pelajari diam-diam, dan hari itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Sebuah jet mewah berwarna putih mutiara dengan logo Sakura Gold di ekornya mendadak mogok total di hanggar selatan. Jet itu milik CEO cantik Jepang, Reika Tanaka. Dan yang membuat suasana semakin gila, jet itu mogok hanya 2 jam sebelum keberangkatan menuju New York untuk kontrak kerja bernilai 3 triliun yen. Semua teknisi dipanggil, semua alat diturunkan, namun hasilnya nihil. Hanggar yang biasanya teratur mendadak berubah seperti medan perang tanpa peluru, hanya ada napas tegang dan wajah-wajah panik. Lalu Reika datang. Mantelnya putih, sepatu hak tingginya bergema di lantai hanggar, setiap langkahnya seperti ketukan yang memaksa semua orang merasa bersalah. Wajahnya dingin, matanya tajam. "Kenapa pesawat ini tidak nyala?" bentaknya tanpa memberi ruang untuk alasan. Seorang teknisi gemetar mencoba menjawab bahwa sistem utama sudah dicek, tapi jet tidak merespons. Ada kemungkinan unit kendali backupnya mati total. Reika menghela napas tajam, menahan marah yang seperti hendak meledak. Ia membanting sarung tangannya ke meja besi. "Gila, aku harus tanda tangan kontrak malam ini." Di saat itulah, dari balik tiang besi hanggar, seorang pemuda berseragam kotor berdiri terpaku. Itu Yuda. Tangannya memegang lap kotor, botol semprot masih menggantung di genggaman, dan jantungnya berdetak keras seperti ingin melompat keluar. Ia melihat kerumunan teknisi, alat-alat mahal, monitor yang berkedip, dan seorang wanita yang semua orang takut padanya. Yuda seharusnya pergi. Ia seharusnya kembali mengepel lantai, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi entah keberanian dari mana, kakinya melangkah pelan mendekat, 1 langkah, lalu 1 langkah lagi, sampai akhirnya jaraknya tinggal beberapa meter dari pusat kekacauan itu. Dan tepat saat semua orang sibuk menelan panik masing-masing, Yuda menarik napas, menunduk sopan, lalu bersiap membuka suara. "Maaf, Ibu. Saya dengar pesawatnya tidak bisa menyala." Suara itu pelan, nyaris seperti bisikan yang tersesat di antara bunyi kipas besar, hanggar dan napas orang-orang yang menahan panik. Tapi, cukup untuk membuat semua kepala menoleh serentak. Beberapa teknisi mengernyit, seolah tak percaya ada suara asing masuk ke wilayah mereka. 2 orang tertawa kecil, menahan senyum yang hampir meledak jadi ejekan. Namun tawa itu langsung layu ketika Reika Tanaka sendiri memutar tubuhnya, lalu menatap tajam ke arah sumber suara. Di mata Reika,
Yuda bukan siapa-siapa. Seragamnya kotor, sepatunya murah, dan tampak sudah terlalu sering dipaksa bertahan. Ada peluh di pelipisnya, ada bau cairan pembersih yang menempel di tangan, dan ada sesuatu yang membuat kehadirannya terasa seperti noda kecil di tengah dunia yang semuanya harus sempurna. Siapa pemuda kumal ini? Tatapan itu tidak diucapkan, tapi terasa seperti kalimat yang menampar. Yuda menunduk dalam. Ia tahu posisinya cuma OB. Ia tahu satu kata salah bisa membuatnya dipermalukan lebih parah. Tapi entah kenapa, justru saat itulah lidahnya tetap bergerak, tetap berani, tetap memilih berkata jujur. Kalau boleh, saya ingin bantu lihat mesinnya, Bu. Belum sempat kalimat itu jatuh sempurna, seorang teknisi muda langsung maju, wajahnya merah oleh kesal dan lelah. Kamu pikir kamu siapa? Ini jet mahal, bukan mesin pompa air kampung. Bukan becak yang bisa dibongkar tukang servis pinggir jalan. Yuda diam. Ia tidak membalas. Ia hanya menelan ludah pelan, merasakan tenggorokannya kering. Karena penghinaan seperti itu bukan hal baru bagi orang sepertinya. Yang baru adalah, penghinaan itu datang di tempat orang-orang menganggap diri mereka dewa teknologi. Sementara ia dianggap debu. Lalu terdengar suara wanita yang intonasinya tinggi, tajam, penuh penekanan, seperti pisau yang sengaja diasah di depan umum. Nama kamu siapa? Yuda mengangkat wajah sedikit, lalu menunduk lagi. Yuda, Bu. Reika melangkah mendekat, tumit sepatunya menghantam lantai hanggar, menghasilkan bunyi ritmis yang seperti mengunci suasana. Ia berhenti hanya sekitar 2 meter dari Yuda. Matanya menelanjangi Yuda dari atas sampai bawah, memeriksa seragamnya, sepatunya, tangan yang memegang lap kotor, botol semprot yang masih digenggam, seolah ia ingin memastikan benar-benar pemuda seperti ini yang berani bicara soal jet miliknya. Kamu kerja di sini sebagai apa? OB hanggar, Bu. Tapi saya juga biasa bantu bersihin ruang mesin. Reika tersenyum miring, senyum yang tidak hangat, tidak ramah, justru dingin dan sinis. Lalu kamu kira, hanya karena kamu bersihin mesin, kamu bisa betulin mesin jet? Yuda menunduk lagi. Tapi kali ini, ada seberkas kecil keteguhan yang menyelinap di antara kata-katanya, seperti api kecil yang tidak ingin padam. Saya hanya ingin bantu, Bu. Siapa tahu ada yang bisa saya lihat. Sejenak, hanggar seperti menahan napas. Para teknisi saling pandang, beberapa mulai ingin marah, beberapa mulai ingin menertawakan. Di sudut lain, seorang teknisi tua yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Suaranya santai seperti sengaja menyiram bensin ke bara. Bu Reika, biar saja. Anggap saja hiburan di saat stres. Lagi pula kalau gagal, kita tetap punya waktu kirim pesawat ke Yokohama malam ini. Kalimat itu membuat beberapa orang tertawa lagi, lebih terang-terangan. Karena memang dari tadi mereka sudah putus asa. Mereka sudah mengecek sistem utama. Jet tidak merespons. Ada kemungkinan unit kendali cadangannya mati total. Bahkan peralatan tambahan yang diperlukan katanya baru bisa lengkap kalau dikirim dari Yokohama, dan para teknisi sendiri bilang butuh waktu 2-3 hari untuk benar-benar aman. 2-3 hari? Padahal Reika harus tanda tangan kontrak malam ini. Reika masih menatap Yuda. Tatapan itu seperti pisau yang menguliti harga diri. Lalu, dengan suara keras yang sengaja dibuat terdengar ke seluruh hanggar, ia mengucapkan kalimat yang kemudian akan mengubah hidup banyak orang. Di hadapan semua orang, kalau kamu bisa hidupkan jet ini, semua kekayaan saya akan jadi milikmu. Sekejap, hanggar pecah oleh tawa. Ada yang menepuk pundak temannya. Ada yang tertawa sampai membungkuk sambil memegangi perut. Ada yang berbisik keras, sengaja agar Yuda mendengar bahwa ini tontonan gratis, terbaik hari ini. Suara tawa bergema di dinding hanggar, menciptakan suasana seperti panggung sarkasme. Panggung untuk menjatuhkan seorang manusia sampai tak tersisa. Tapi Yuda tidak tertawa. Ia justru mengangkat wajahnya perlahan dan menatap Reika dengan pandangan yang tak seorang pun duga. Pandangan yang berisi luka lama, berisi harga diri yang sudah terlalu sering diinjak, dan tekad yang diam-diam tumbuh selama bertahun-tahun. Lalu ia menjawab pelan, tanpa gentar, tanpa dramatis, justru seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu sejak lama. Kalau memang ibu mengizinkan, saya akan coba. Mendadak, tawa mengecil. Bukan karena mereka percaya, tapi karena mereka penasaran.
Penasaran melihat seberapa jauh seorang OB akan mempermalukan dirinya sendiri. Ruang mesin jet itu bukan seperti garasi bengkel biasa. Di sana, setiap panel punya sistem sensor. Setiap kabel harus melewati protokol ketat. Bau logamnya tajam, dingin, dan steril. Tapi disitulah Yuda berdiri. Jantungnya berdetak keras, namun tangannya mulai bergerak stabil, seperti tangan yang sudah pernah berbicara dengan mesin sejak kecil. Dari balik kaca ruang kontrol, semua orang memperhatikannya seperti menonton orang berjalan ke jurang. Dia ngapain tuh? Pegang kabel pakai tangan kosong? Gila ya. Dia bahkan nggak pakai sarung tangan steril. Kayaknya dia pikir ini mesin pompa air di kampungnya. Komentar demi komentar jatuh seperti peluru. Tapi Yuda memilih diam. Matanya menyapu panel turbin. Jemarinya menelusuri plat logam pendingin utama. Ia menutup mata sejenak, bukan karena takut, tapi karena ia mencoba mendengar. Di benaknya, suara almarhum ayahnya kembali berbisik. Pelan, hangat, dan sangat nyata. Mesin itu tidak bisa bohong, Yud. Mesin akan bicara kalau kamu dengar dengan tenang. Jangan paksakan dia. Pahami dulu detak jantungnya. Yuda membuka matanya. Lalu perlahan ia membuka kompartemen kontrol kedua. Orang-orang di luar makin gelisah. Ada yang langsung berdiri dari kursinya. Itu bukan tempat yang boleh dibuka sembarang orang. Kalau dia salah pegang, itu bisa short circuit. Tapi tangan Yuda justru semakin tenang. Ia merogoh saku belakangnya dan mengeluarkan sebuah alat kecil. Obeng bekas. Gagangnya retak, murah, lusuh. Namun benda itulah yang selalu ia bawa sejak dulu. Seperti jimat seorang anak desa yang hidupnya ditempa oleh keterpaksaan. Dengan cepat, ia mulai membuka konektor bypass pada jalur kontrol cadangan. Dan saat ujung obeng itu menekan bagian yang sangat sensitif, saat seluruh hanggar menahan napas karena satu gerakan kecil bisa membuat jet itu benar-benar mati total, tepat di detik itulah sebuah tanda yang tidak seorang pun perhatikan mulai muncul di panel. Waktu berjalan seperti tidak mau bergerak, tapi jarum jam justru berlari ke arah yang paling menegangkan. Menit demi menit lewat, dan di balik kaca ruang kontrol, orang-orang sudah tidak lagi bercanda. Tawa yang tadi meledak seperti pesta kini berubah jadi sunyi yang kaku. Ada yang berdiri terlalu dekat monitor, ada yang menggigit kuku tanpa sadar, ada yang menahan napas seolah takut suara napas mereka sendiri bisa mengganggu apa yang sedang terjadi. Yuda masih di dalam ruang mesin, punggungnya basah oleh keringat. Tangannya bergetar tipis bukan karena ragu, tapi karena menahan tekanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di depannya bukan sekadar mesin, melainkan harga diri, masa depan, dan mungkin satu-satunya kesempatan untuk membuktikan bahwa seorang OB pun punya otak, punya kemampuan, dan punya hak untuk dihargai. Ia menutup panel itu pelan, lalu menekan sambungan terakhir seperti orang yang menutup pintu pada sebuah doa. Di luar, salah satu teknisi senior berbisik, suaranya hampir putus, seperti tidak yakin dengan kata-kata sendiri. Semua sistem sudah siap. Reika berdiri tepat di belakang monitor utama. Wajahnya keras, tapi matanya tidak lagi penuh amarah. Sekarang, yang tinggal hanya ketakutan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ketakutan bahwa ia akan gagal. Ketakutan bahwa ia akan kehilangan kontrak bernilai triliunan yen. Ketakutan bahwa seluruh reputasinya runtuh hanya karena satu jet yang memilih diam. Dan ketika tombol starter itu akhirnya ditekan beberapa detik, hanggar seperti berhenti bernapas. Sunyi. Sunyi yang lebih tajam daripada teriakan. Lalu terdengar bunyi kecil, seperti klik halus yang membuat semua orang otomatis menoleh. Setelah itu, suara dengung pelan muncul dari dalam tubuh pesawat, seperti suara jantung yang mulai bangun dari tidur panjang. Panel-panel lampu di ruang kontrol mulai berubah. Satu titik hijau menyala, lalu titik berikutnya. Lalu berikutnya lagi, sampai layar yang tadi dingin dan kosong kini hidup seperti pohon Natal yang menyalakan harapan. Di ujung sayap, cahaya kecil berkedip. Dan pada saat itulah, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi di depan mata mereka semua. Sistem utama berhasil tersambung kembali, bukan dengan keajaiban, tapi dengan jalur cadangan yang akhirnya mau berbicara. Beberapa teknisi membeku. Ada yang menutup mulutnya sendiri,
seolah takut suara teriakan kegembiraan keluar begitu saja. Ada yang justru mundur selangkah, bukan karena takut mesin, tapi karena takut kenyataan. Mereka selama berjam-jam merasa pintar, merasa berkuasa. Lalu seorang OB berdiri dan membuat semuanya tampak sederhana. Yuda keluar dari ruang mesin dengan langkah pelan. Keringat menetes dari pelipisnya. Baju kerjanya menempel di punggung seperti kain basah. Tapi wajahnya tenang, tidak ada senyum menang, tidak ada gaya pamer. Ia hanya berdiri sebentar, menatap jet itu seperti menatap sesuatu yang sudah lama ia kenal, lalu menunduk kecil, seolah berkata dalam hati, selesai. Reika menatap layar, lalu menatap jet itu, lalu kembali menatap Yuda. Mata yang tadi menyala oleh amarah, kini perlahan padam menjadi kosong. Bukan kosong karena tidak peduli, tapi kosong karena otaknya sedang menolak, menerima kenyataan bahwa yang mustahil baru saja terjadi. Satu persatu orang mulai sadar. Suara bergumam muncul seperti ombak kecil. Ada yang menelan ludah, ada yang memijat kening, ada yang berbisik siapa sebenarnya dia. Tapi Yuda tidak menunggu mereka menyusun kekaguman. Ia juga tidak menunggu Reika, mengingat janji yang tadi diucapkan keras-keras. Ia hanya menunduk sopan, lalu melangkah pergi. Seperti orang yang sudah terlalu sering belajar bahwa hidup tidak selalu memberi hadiah pada orang baik. 10 menit berlalu, dan Yuda sudah kembali ke ruangan cleaning service. Di sana, tidak ada lampu hijau, tidak ada monitor mahal, tidak ada orang yang menahan napas karena dirinya. Hanya ada ember, kain pel, dan bau sabun pembersih yang akrab. Ia melepas seragamnya yang basah, menggantinya pelan, lalu duduk sebentar. Dadanya naik turun. Bukan karena lelah semata, tapi karena baru saja melewati sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak pernah berani bayangkan. Ia ingat tawa orang-orang tadi. Ia ingat kalimat, "Kalau kamu bisa hidupkan jet ini." Ia ingat wajah ibunya di rumah kayu yang dingin, yang setiap malam pasti berdoa dengan tangan gemetar, tapi hati yang kuat. Dan di dalam hati Yuda, ada suara ibunya yang selalu ia pegang sejak kecil, "Jangan sombong kalau berhasil, nak. Karena rezeki itu titipan. Karena Tuhan bisa mengangkat dan Tuhan juga bisa menjatuhkan." Malamnya, di lantai atas kantor utama, Reika duduk sendirian. Laptop terbuka, dokumen kontrak ada di depan mata, tapi pikirannya tidak ada di sana. Tatapannya kosong, seolah masih melihat lampu-lampu hijau itu menyala satu persatu. Ia menutup mata sebentar, lalu membukanya lagi, seakan berharap semua ini hanya mimpi. Namun itu bukan mimpi, itu nyata. Dan sekarang, pertanyaan yang menghantui Reika bukan lagi tentang kontrak, tapi tentang satu nama yang selama ini tidak pernah ia anggap penting, Yuda. Reika memanggil asistennya malam itu juga. Suaranya datar, tapi justru karena datar itulah orang yang mendengarnya tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Cari tahu siapa dia. OB itu. Yuda, aku mau data lengkapnya sebelum matahari terbit. Asisten itu sempat terpaku, seolah tidak yakin ia mendengar dengan benar. Tapi ia tidak berani bertanya. Ia hanya menunduk, lalu buru-buru pergi, meninggalkan Reika sendirian di kantor yang dingin, dengan cahaya lampu kota Tokyo yang menembus kaca seperti mata-mata kecil yang mengintip. Reika menatap pantulan dirinya sendiri di jendela. Biasanya, ia selalu terlihat sempurna. Rambut rapi, wajah tenang, aura seorang CEO yang tidak pernah kalah. Tapi malam itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan. Guncangan kecil yang mengoyak egonya, karena untuk pertama kalinya, ia merasa kalah di hadapan seseorang yang bahkan tidak masuk daftar orang penting di hidupnya. Dia cuma OB. Tapi kenapa tangannya seperti orang yang sudah hidup bersama mesin itu bertahun-tahun? Pertanyaan itu berputar-putar seperti pisau di kepala Reika. Di sisi lain kota, Yuda sedang tidur di kamar sempit asrama pekerja. Kasurnya tipis, selimutnya bau deterjen murah. Tapi ia tidur dengan wajah lelah yang damai, seperti orang yang sudah menunaikan sesuatu yang ia anggap kewajiban, bukan prestasi. Ia tidak tahu, malam itu namanya sedang berlari di lorong-lorong kantor CEO, di layar komputer, di berkas imigrasi, dan di dalam rasa penasaran yang mulai berubah menjadi obsesi. Pagi hari,
Sebelum matahari benar-benar hangat, seorang supervisor hanggar datang ke ruang cleaning service. Wajahnya tegang, biasanya ia galak, tapi kali ini suaranya seperti menahan sesuatu. Yuda, kamu dipanggil ke kantor pusat sekarang. Yuda berdiri pelan, jantungnya langsung menegang. Pemanggilan seperti itu tidak pernah berarti hal baik bagi pekerja kecil. Ada dua kemungkinan, ia akan dipecat karena menyentuh bagian yang tidak boleh ia sentuh, atau ia akan dipaksa meminta maaf di depan banyak orang karena dianggap mempermalukan teknisi. Kedua-duanya menyakitkan. Tapi Yuda tidak punya pilihan. Ia hanya mengangguk, menelan ludah, lalu berjalan mengikuti supervisor itu. Setiap langkah menuju kantor pusat terasa seperti jalan menuju vonis. Di lift, Yuda menatap pantulan dirinya. Seragamnya sudah bersih, tapi tetap terlihat murah. Rambutnya rapi, tapi wajahnya tetap wajah orang desa yang terlalu sering ditampar keadaan. Ia menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri, mengulang doa kecil yang sering ibunya ajarkan, "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan. Kalau ini rezeki, jangan biarkan aku sombong." Ketika pintu lift terbuka, lorong kantor pusat tampak seperti dunia yang berbeda. Karpet tebal, lampu hangat, aroma parfum mahal, dan orang-orang berdasi yang berjalan cepat tanpa menoleh. Yuda merasa seperti bayangan yang salah tempat, dan saat ia sampai di depan pintu ruangan CEO, telapak tangannya dingin. Masuk. Suara dari dalam ruangan terdengar tenang, namun ada tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Yuda membuka pintu perlahan. Ruangan itu luas, meja besar, dinding kaca, dan di belakangnya Reika Tanaka duduk dengan postur tegak. Wajahnya tidak marah, justru itu yang membuat Yuda lebih takut, karena marah masih bisa diprediksi, tapi tenang yang dingin sering menyimpan sesuatu yang lebih tajam. Yuda menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu." Reika tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Yuda lama sekali. Seperti sedang menimbang apakah pemuda ini berbahaya atau hanya teka-teki yang tidak seharusnya ada. "Kamu tahu kamu melanggar prosedur kemarin." Yuda merasakan dadanya seperti ditinju. Ia menunduk lebih dalam. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin membantu." Reika menyandarkan punggung, menatapnya dengan mata yang tidak berkedip. Lalu suara Reika pelan, tapi tajam. "Kamu tahu berapa nilai jet itu? Kamu tahu kalau kamu salah satu langkah, bukan cuma jet yang rusak. Karier banyak orang bisa hancur. Aku bisa laporkan kamu." Yuda mengangguk pelan. "Iya, Bu. Kalau ibu mau saya dipulangkan, saya terima." Kalimat itu keluar jujur dan sederhana. Tidak ada drama. Tidak ada permohonan. Dan justru karena itulah Reika sedikit terpaku. Ia menyadari pemuda ini tidak sedang mencoba mencari keuntungan. Ia tidak mengemis jabatan. Ia bahkan tidak memanfaatkan kemenangan kemarin untuk menuntut janji. Reika mencondongkan tubuh sedikit. Lalu ia berkata pelan, "Tapi kali ini bukan ancaman, melainkan pertanyaan, kamu belajar dari mana?" Yuda terdiam beberapa detik. Ada masa lalu yang ia kunci rapat-rapat karena masa lalu itu terlalu menyakitkan untuk dibuka di depan orang asing yang bisa kapan saja menghancurkannya. "Saya belajar dari ayah saya, Bu. Ayah saya tukang servis genset dan mesin. Sejak kecil saya ikut beliau." Reika mengangkat alis, jelas tidak puas dengan jawaban itu. "Itu tidak cukup untuk jet. Genset dan jet itu beda langit dan tanah." Yuda menelan ludah. Matanya turun, lalu perlahan naik lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia menatap Reika bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang sedang meminta kebenaran. "Saya pernah ikut pelatihan teknik dasar aeronautika waktu muda, Bu. Bukan resmi. Saya cuma sering datang ke tempat latihan, bantu bersih-bersih, jadi relawan. Saya dengar instruktur bicara. Saya catat, saya pelajari sendiri. Saya tidak punya uang untuk sekolah." Ruangan itu mendadak sunyi. Reika menatapnya lebih tajam, seolah ingin menemukan kebohongan di sela-sela kata-katanya. Tapi ia melihat sesuatu di mata Yuda, bukan kecerdikan, melainkan luka. Luka orang yang pernah punya mimpi, lalu dipaksa menguburnya karena miskin. Reika menekan tombol intercom. "Panggil HR." "Sekarang." Beberapa menit kemudian, HR masuk membawa map tebal.
Reika mengambilnya tanpa senyum, lalu membuka lembar demi lembar, cepat, fokus, seolah sedang membaca rahasia yang akhirnya muncul di depan mata. Nama Yuda tercatat bersih. Tidak ada masalah disiplin, tidak pernah terlambat, nilai kerja bagus. Tapi ada satu catatan kecil yang membuat Reika berhenti. Di berkas itu, tertulis bahwa Yuda pernah bekerja sebagai helper di bengkel mesin bandara kecil di Jepang sebelum akhirnya dipindahkan menjadi cleaning service karena insiden. Reika menatap Yuda lagi. Insiden apa? Yuda menutup mata sebentar. Dadanya seperti diremas. Ini bagian yang paling ia benci. Bagian yang membuatnya jatuh. Bagian yang membuatnya dipaksa kembali jadi orang kecil meskipun ia sudah berusaha berdiri. Saya pernah dituduh mencuri alat, Bu. Reika menyipitkan mata. Dituduh. Jadi kamu tidak mencuri? Yuda menggeleng pelan. Saya tidak mencuri. Tapi yang menuduh saya itu orang yang punya posisi lebih tinggi. Dan saya tidak punya siapa-siapa untuk membela saya. Jadi, saya dipindahkan. Saya terima saja. Reika tidak berkata apa-apa. Tapi di balik wajah dinginnya, ada sesuatu yang mulai retak. Karena ia mulai melihat pola, betapa mudahnya dunia menginjak orang yang tidak punya nama. Betapa cepatnya orang berkuasa menuduh, dan betapa sulitnya orang kecil membuktikan dirinya tidak bersalah. Reika berdiri dari kursinya. Ia melangkah mendekat, berhenti di depan Yuda. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Kemarin kamu menyelamatkan kontrakku. Kamu menyelamatkan perusahaanku. Tapi kamu sendiri hidup dalam bayang-bayang tuduhan." Yuda menunduk. Saya sudah terbiasa, Bu. Kalimat itu, yang terdengar biasa, justru menghantam dada Reika dengan keras. Karena bagi Reika, terbiasa berarti luka yang sudah terlalu sering diterima, sampai tidak terasa lagi. Dan itu lebih menyedihkan daripada menangis. Reika kembali ke mejanya. Ia menatap Yuda lama, lalu berkata dengan suara yang lebih tenang, "Aku tidak suka berutang. Dan aku tidak suka orang berbakat disia-siakan." Yuda menahan napas. "Mulai hari ini, kamu bukan OB lagi." Yuda membeku. Matanya membesar, namun ia takut itu hanya jebakan lain. Reika melanjutkan, "Kamu akan ikut tim teknisi sebagai trainee. Tapi ada syarat. Kamu harus membuktikan kemampuanmu secara resmi. Aku akan mengujimu. Dan kalau kamu gagal, kamu kembali ke posisi semula, tanpa debat." Yuda menelan ludah. Di dadanya, ada harapan yang mendadak menyala. Tapi ia takut memegangnya terlalu erat. Ia takut harapan itu akan dihancurkan lagi. Saya siap, Bu." Reika mengangguk pelan, dan satu hal lagi. Yuda menatapnya. "Tentang janji kemarin. Aku tidak menarik kata-kataku, tapi aku juga tidak memberi kekayaan pada orang hanya karena satu keberuntungan. Aku akan lihat siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu memang pantas, aku sendiri yang akan memastikan hidupmu berubah." Kalimat itu terdengar seperti pintu yang mulai terbuka. Tapi di balik pintu itu, masih ada ujian, masih ada intrik, dan mungkin masih ada orang-orang yang tidak akan terima seorang OB naik derajat. Karena begitu kabar ini menyebar ke hanggar, tawa kemarin akan berubah jadi kebencian. Dan orang yang dulu menuduh Yuda mencuri, mungkin akan muncul lagi membawa jebakan yang lebih kotor. Reika tidak langsung mengusir Yuda. Ia juga tidak langsung memuji. Ia hanya duduk di kursinya, menatap Yuda lama, seolah sedang menatap cermin yang memantulkan sisi dirinya sendiri yang paling tidak ia suka. "Kamu tahu ucapan saya semalam." Itu bukan kalimat seorang pemimpin. Suara Reika lebih pelan dari sebelumnya, tapi justru karena pelan itu, kata-katanya terdengar lebih berat. Yuda menunduk. Ia tidak menjawab cepat, karena di dalam dadanya, ia sudah terlalu lama menahan satu rasa yang bahkan ia sendiri tidak tahu harus dinamai apa. Reika bertanya tentang masa lalu Yuda, tentang pelatihan teknik yang pernah ia ikuti di Indonesia, tentang kenapa ia berhenti di tengah jalan, tentang kenapa akhirnya memilih merantau, memilih jadi TKI, memilih hidup jauh dari rumah, sampai melupakan mimpi yang dulu pernah membuatnya begadang sambil belajar sendiri. Yuda menjawab jujur, tanpa drama. Ia berhenti karena tidak sanggup membayar. Ia keluar bukan karena tidak mampu, tapi karena miskin.
Dan ketika kalimat itu keluar, ruangan CEO yang megah itu mendadak terasa sunyi, sunyi yang aneh, seperti sunyi yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Reika menatapnya, dan untuk pertama kalinya, tatapan itu tidak sepenuhnya dingin. Ada sesuatu yang seperti tertahan di ujung matanya, sesuatu yang ia paksa tetap tersembunyi. Yuda bisa saja membahas janji semua kekayaan itu. Ia bisa saja menagih, tapi Yuda justru menggeleng pelan dan berkata sesuatu yang membuat Reika terdiam. "Saya tidak minta uang, Bu. Saya tidak minta jabatan, Bu. Saya cuma ingin dianggap manusia." Kalimat itu sederhana, tapi kadang kalimat paling sederhana justru yang paling memalukan bagi orang yang selama ini merasa paling berkuasa. Reika tidak menjawab. Ia hanya menelan napas, seperti seseorang yang tiba-tiba sadar, selama ini ia bisa memutar dunia dengan uang, tapi tidak bisa menghapus satu ucapan yang sudah terlanjur melukai orang lain. Dan tepat saat suasana itu masih menggantung, badai yang sebenarnya datang bukan dari mesin jet, melainkan dari internet. Sore itu, langit Tokyo baru saja berubah warna ketika sebuah unggahan diam-diam muncul di media sosial. Video singkat, durasinya hanya beberapa menit, tapi cukup untuk membakar reputasi seseorang yang sudah dibangun bertahun-tahun. Video itu menampilkan suasana hanggar, kerumunan teknisi yang tertawa, dan suara Reika yang jelas sekali mengucapkan tantangan itu dengan nada yang orang-orang bisa tafsirkan sebagai penghinaan. Tidak butuh waktu lama. Dalam hitungan jam, video itu menyebar seperti api menjalar di hutan kering. Komentar berdatangan, ribuan, puluhan ribu, lalu ratusan ribu. Ada yang memuji Yuda, ada yang marah pada Reika, ada yang menertawakan para teknisi, ada yang bilang ini karma, ada yang bilang ini bukti bahwa orang kecil sering dipermalukan di depan umum. Dan ketika angka penonton melonjak, berita itu tidak lagi sekadar trending. Ia berubah menjadi skandal. Keesokan paginya, tajuk-tajuk besar muncul di layar televisi dan halaman depan koran. CEO cantik dipermalukan oleh OB dari Indonesia. Sponsor meminta klarifikasi. Investor menekan. Mitra bisnis menunda konferensi pers. Seolah-olah satu kalimat sombong yang terucap di hanggar kini berubah menjadi tali yang menarik Reika ke pinggir jurang. Sementara itu, di sudut belakang gedung hanggar, Yuda duduk sendirian di pinggir taman kecil, memandangi layar ponselnya yang retak. Notifikasi tidak berhenti. Pesan dari orang tak dikenal, panggilan dari nomor asing, bahkan komentar dalam bahasa Jepang yang ia baca pelan-pelan dengan dada berdebar. Nama yang selama ini tidak pernah dianggap siapa-siapa, tiba-tiba disebut ribuan orang. Lalu sebuah panggilan video masuk dari Indonesia. Wajah ibunya muncul di layar. Bu Sari tersenyum, matanya merah seperti habis menangis, tapi senyumnya hangat. Di belakangnya terlihat rumah sederhana yang sama, dinding bambu yang sama, dan suasana kampung yang selalu Yuda rindukan diam-diam. "Nak, ibu lihat kamu di video, ibu bangga. Bukan karena kamu menang, tapi karena kamu tetap sopan waktu dihina. Mungkin ini yang bikin Allah angkat derajat kamu." Yuda memejamkan mata. Ada getar halus di bibirnya. Ia tidak ingin menangis, tapi dadanya seperti dipenuhi sesuatu yang terlalu penuh untuk ditahan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengirimkan semua rindunya lewat layar kecil itu. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di balik layar, rapat-rapat tertutup mulai terjadi. Orang-orang yang duduk di meja besar tidak membahas perasaan, mereka membahas penyelamatan. Dan di dunia perusahaan, penyelamatan sering berarti satu hal, mencari siapa yang harus dikorbankan agar kapal tetap mengapung. Satu usulan muncul, dingin dan tajam, buat klarifikasi, minta maaf. Jadikan Yuda simbol kebaikan perusahaan. Jika perlu, singkirkan Reika agar investor tenang. Semua diputar dengan logika bisnis. Semua dihitung seperti angka. Dan ketika Reika mendengar usulan itu, wajahnya tidak meledak marah. Justru ada semburat lelah dan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan bukan soal jabatan semata, tapi ketakutan akan dipaksa melakukan sesuatu yang tidak ia mau, menggunakan seorang pemuda yang baru saja ia lukai, lalu menjadikannya tameng untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau menyelamatkan perusahaan. Reika memanggil Yuda lagi. Kali ini,
Yuda masuk dengan langkah tenang seperti biasanya. Ia tidak membawa rasa menang. Ia juga tidak membawa dendam. Ia hanya datang sebagai manusia yang ingin menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Reika menatapnya, lalu bicara dengan suara pelan yang nyaris bergetar. Kalau kamu ingin, aku bisa minta maaf secara terbuka. Aku bisa bilang semua itu salahku. Aku bisa mundur, kalau itu yang mereka mau. Yuda membeku. Ia tidak pernah membayangkan seorang CEO setinggi Reika akan bicara seperti itu di hadapannya. Reika melanjutkan, menahan napas, tapi kata-katanya keluar seperti orang yang akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia tahan. Aku tidak mau mereka mengorbankan kamu. Aku tidak mau mereka memakai kamu sebagai alasan, lalu setelah badai reda, mereka buang kamu lagi seperti tidak pernah ada. Yuda menatap lantai. Dadanya terasa berat, karena ia tahu kata-kata itu benar. Dunia seperti itu. Dunia bisa memelukmu saat kamu viral, lalu mendorongmu pergi saat kamu tidak lagi berguna. Di luar gedung kaca itu, wartawan sudah berdatangan. Mikrofon diarahkan. Pertanyaan-pertanyaan paling tajam menunggu di depan pintu utama. Semua orang ingin tahu apakah benar OB dari Indonesia akan diberi posisi tinggi, apakah Reika akan mundur, apakah perusahaan akan memberi kompensasi, apakah ini semua hanya drama untuk citra. Dan di balik jendela ruang cleaning service, Yuda kembali ke tempatnya, duduk tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia belum percaya pada dunia yang terlalu cepat berubah. Sampai seseorang datang menghampirinya diam-diam. Seorang pria berpakaian rapi, berwajah serius, menyerahkan sebuah surat resmi. Tertulis jelas di sana nama lembaga yang membuat Yuda spontan menegakkan punggung. Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Tokyo. Pria itu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Kami diminta memastikan identitas dan latar belakang Anda. Ada catatan lama, catatan tahun 2017, yang tiba-tiba muncul lagi sejak video itu viral." Yuda menelan ludah. Tangannya menggenggam surat itu lebih kuat, seolah kertas itu bisa berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena ia tahu, hidupnya mungkin tidak akan berhenti di sini. Mungkin ada sesuatu di masa lalu yang selama ini ia kubur, dan kini mulai digali kembali oleh orang-orang yang tidak suka melihat seorang OB naik satu langkah saja. Panggilan dari konsulat itu belum sempat benar-benar Yuda cerna, ketika sore harinya sebuah surat resmi lain datang menyusul. Kali ini bukan dari pemerintah, bukan dari Reika, tapi dari kantor utama perusahaan jet internasional Tokyo. Tanda tangan dan capnya tegas. Isinya singkat, tapi membuat napas Yuda terasa lebih berat dari biasanya. Yuda diminta hadir dalam rapat internal tingkat atas. Ia datang dengan pakaian paling rapi yang ia punya. Kemeja putih yang sudah mulai pudar, celana hitam yang disetrika sampai garis lipatnya tajam, sepatu yang ia bersihkan sampai mengilap walau tetap terlihat murah. Di depan cermin asrama, ia sempat menatap dirinya lama. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu langkah ini bisa jadi pintu yang mengubah hidup atau pintu yang menutup semuanya sekaligus. Ketika pintu ruangan rapat terbuka, udara di dalamnya terasa seperti lebih dingin. Meja panjang, kursi-kursi kulit. Orang-orang berpakaian formal dengan wajah yang tidak gampang dibaca. Dan di ujung ruangan, berdiri seorang pria berkacamata, rautnya tenang, tapi auranya membuat semua orang otomatis menahan diri. Dialah pemilik mayoritas saham perusahaan. Orang yang namanya jarang muncul di publik, tapi satu kata darinya bisa membuat CEO pun kehilangan kursi. Pria itu memandang Yuda tanpa ekspresi, lalu berkata pelan, seolah menekan setiap kata agar masuk sampai ke tulang. Kami semua sudah menyaksikan apa yang terjadi, dan kami sudah membuat keputusan. Yuda menunduk sopan, tidak berani menatap terlalu lama. Pria itu melanjutkan, kamu punya kemampuan yang tidak bisa kami abaikan. Mulai hari ini, kamu tidak akan kembali menjadi OB. Kami akan menempatkanmu dalam tim teknik, kami akan berikan pelatihan ulang. Semua fasilitas akan disiapkan, gaji, tempat tinggal, visa permanen, semuanya. Kata visa permanen membuat dada Yuda sedikit bergetar. Bagi pekerja migran, visa permanen bukan sekadar izin tinggal. Itu seperti pengakuan bahwa kamu layak ada di sini,
bukan sekadar numpang kerja lalu pulang saat habis dipakai. Dan gaji besar, rumah, pelatihan, itu semua seperti mimpi yang tiba-tiba diletakkan di telapak tangan seorang anak desa yang selama ini cuma memegang sapu. Namun justru di detik, semua orang mengira Yuda akan meneteskan air mata bahagia. Ia menelan ludah, menunduk lebih dalam, lalu berkata pelan tapi jelas, "Terima kasih." Tapi saya tidak bisa terima. Ruangan itu seperti retak. Beberapa pasang mata membesar. Ada yang langsung menoleh ke Reika, seakan menuntut penjelasan. Ada yang mengerutkan kening, ada yang seperti tidak percaya. Karena bagi mereka, menolak tawaran seperti itu sama saja menolak takdir emas yang jarang datang 2 kali. Pria berkacamata itu menatap lebih tajam. "Kamu menolak? Kenapa?" Yuda tetap menunduk. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang keras di dalamnya. "Saya datang ke Jepang untuk kerja, untuk jadi anak yang membuat ibu saya bangga. Bukan untuk jadi bahan cerita orang. Saya tidak mau naik karena viral. Saya tidak mau jadi simbol sementara, lalu setelah semua tenang, saya dijatuhkan lagi." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Reika yang sedari tadi diam, dadanya naik turun pelan. Ia seperti sedang menahan sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan di depan para direktur. Yuda menambah satu kalimat yang membuat beberapa orang tersentak. "Kalau perusahaan mau mengangkat saya, angkat karena prosedur yang benar, bukan karena takut publik marah. Saya tidak mau hidup saya dipakai untuk memperbaiki citra." Lalu, tanpa menunggu jawaban, Yuda menunduk sekali lagi, berbalik dan melangkah keluar. Langkahnya tenang, tapi di dalam dadanya ia sedang menahan gempa. Karena menolak tawaran besar itu bukan berarti hatinya tidak ingin, ia ingin sekali. Siapa yang tidak ingin? Tapi ia pernah jatuh karena tuduhan. Ia pernah dipindahkan karena tidak punya kuasa membela diri. Dan ia tahu, orang seperti dirinya mudah sekali dijadikan pion. Di lorong luar, Reika mengejar. Tumit sepatunya terdengar cepat. Ketika ia memanggil nama Yuda, suaranya tidak setajam biasanya. Ada nada yang tidak pernah terdengar dari mulut Reika Tanaka sebelumnya. Nada yang seperti gugup. Seperti takut kehilangan sesuatu yang baru saja ia temukan. "Yuda." Yuda berhenti. Tapi ia tidak menoleh. "Kenapa kamu tolak? Ini kesempatan hidup kamu berubah." Yuda menarik napas dalam, lalu menoleh pelan. Matanya tenang, tapi ada luka yang tersisa dari bertahun-tahun diremehkan. "Bu, saya ingin hidup saya berubah, iya. Tapi saya lebih ingin hidup saya tidak dipegang orang-orang seperti alat. Saya ingin berubah karena kerja saya, bukan karena belas kasihan, bukan karena skandal, dan bukan karena mereka takut pada kamera." Reika terdiam. Kata-kata itu seperti menampar, bukan karena kasar, tapi karena benar. Dan bagi Reika, kebenaran sering lebih menyakitkan daripada hinaan. Yuda menunduk kecil. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan Reika berdiri sendirian di lorong panjang dengan wajah yang akhirnya mengakui satu hal, bahwa pemuda ini tidak bisa dibeli semudah yang ia kira. Namun, perusahaan sudah telanjur menyusun panggung. Hari berikutnya, di depan gedung perusahaan jet mewah, ratusan orang berkumpul. Kamera berjajar. Wartawan berteriak-teriak memanggil nama Reika. Spanduk kecil berkibar. Bahkan ada bendera kecil Indonesia dan Jepang yang diangkat oleh para pekerja migran yang datang diam-diam, berharap melihat satu keajaiban lagi. Di balkon kecil lantai atas, Yuda berdiri dengan tangan menggenggam pagar besi. Tangannya gemetar. Bukan karena takut jet, tapi karena ia tidak pernah bicara di depan publik. Ia tidak pernah berdiri di tempat setinggi ini, dilihat oleh begitu banyak mata yang siap menilai. Seorang staf memberitahu dengan sopan, sesuai rencana, Anda akan diumumkan sebagai Kepala Departemen Inovasi Teknologi dan Teknik Internasional. Setelah itu, Bu Reika akan menyampaikan permintaan maaf. Yuda memejamkan mata sebentar. Kata kepala departemen terdengar seperti pakaian kebesaran yang terlalu mahal untuk tubuhnya. Ia merasa bukan tidak mampu, tapi merasa belum pantas memakai sesuatu yang diberikan karena tekanan publik. Lalu, beberapa menit sebelum mereka keluar, seorang staf berlari tergesa. "Pak Yuda, kita sudah waktunya." Yuda membuka mata, lalu berkata pelan,
Boleh saya bicara dulu dengan Bu Reika sebelum saya keluar?" Staf itu ragu, tapi akhirnya mengangguk dan mengantarnya ke ruang kecil di samping aula. Di sana, Reika berdiri sendirian. Wajahnya tampak lelah. Tidak ada lagi aura CEO yang kebal kritik. Yang tersisa hanya seorang wanita yang baru saja belajar bahwa satu kalimat bisa mematahkan harga diri orang lain dan sekaligus mematahkan dirinya sendiri. Begitu Yuda masuk, Reika menoleh perlahan. Matanya berkabut, tapi ia memaksa tetap kuat. "Aku tidak tahu kenapa aku jadi seperti ini, Yuda. Aku pikir kekuasaan akan membuatku dihargai. Aku pikir uang bisa menutup semua kesalahan. Tapi ternyata satu kalimat bisa menghancurkan semuanya." Yuda diam. Ia tidak menikmati penderitaan Reika. Ia juga tidak ingin membalas. Ia hanya merasakan satu hal, bahwa dunia kadang memberi pelajaran lewat cara yang sangat keras. Reika menatapnya. Suaranya pelan, hampir seperti meminta tolong. "Apa yang harus aku lakukan?" Pertanyaan itu sunyi, tapi menghantam seperti palu. Yuda menarik napas panjang, lalu ia berkata, suaranya lembut, "Saya tidak ingin ambil apa-apa, Bu. Saya tidak ingin kekayaan Ibu. Saya hanya ingin Ibu belajar bahwa menghina orang biasa itu mudah. Tapi rasa sakitnya menempel lama." Reika menunduk, dan di detik itu, untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Seorang wanita yang biasanya berdiri paling tinggi, kini seperti kehilangan pijakan. Di luar, wartawan sudah menunggu. Semua orang menahan napas. Semua ingin melihat drama. Semua ingin melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi, di dalam ruangan kecil itu, Yuda hanya ingin satu hal, agar peristiwa ini tidak melahirkan korban baru. Dan ketika mereka akhirnya berjalan menuju panggung, Reika melangkah dengan wajah tenang, tapi di dalam dadanya, ia tahu ini bukan lagi soal perusahaan, ini soal martabat. Dan di sebelahnya, Yuda melangkah tanpa senyum, membawa satu keteguhan yang tidak bisa dibeli siapapun. Di luar aula besar itu, wartawan sudah berdiri rapat seperti pagar hidup. Kamera-kamera menyala, lampu sorot menembak wajah siapapun yang lewat, dan suara pertanyaan bertubi-tubi terdengar seperti hujan batu. Mereka tidak datang untuk mencari kebenaran. Mereka datang untuk mencari potongan drama yang paling bisa dijual. Mereka ingin melihat Reika jatuh. Mereka ingin melihat Yuda diangkat. Mereka ingin melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Seorang staf mendekat dengan wajah tegang. "Pak Yuda, sudah waktunya." Yuda berdiri pelan. Tangan yang tadi menggenggam pagar balkon masih terasa dingin. Bukan karena angin, tapi karena ia tahu begitu ia melangkah keluar, ia tidak lagi menjadi orang biasa. Ia akan menjadi cerita. Dan menjadi cerita kadang jauh lebih menakutkan daripada menjadi miskin. Karena orang akan mengambil hidupmu, memotong-motongnya, lalu menempelkannya sesuai selera mereka. Namun, tepat saat semua orang mengira Yuda akan keluar lewat jalur utama dengan protokol yang sudah disusun rapih, tiba-tiba pintu samping terbuka, bukan jalur yang disiapkan untuknya, bukan jalur yang sudah dikunci untuk kamera. Seseorang masuk diam-diam, tanpa gegap gempita, tanpa spanduk, tanpa musik, hanya membawa satu mikrofon sederhana dan sebuah podium kecil yang terlihat seperti dipinjam dari ruangan rapat biasa, seolah ada tangan tak terlihat yang berkata, "Cukup, jangan jadikan ini panggung pencitraan. Biarkan orang ini bicara dengan cara yang paling jujur." Yuda menatap podium itu. Lalu ia menatap Reika yang berdiri beberapa langkah di belakang, wajahnya masih menyimpan lelah dan rasa bersalah yang belum sempat sembuh. Tidak ada kata lagi di antara mereka. Tidak ada perintah. Tidak ada naskah. Hanya satu kesepahaman sunyi, bahwa yang keluar dari mulut Yuda nanti haruslah sesuatu yang tidak dibuat-buat, tidak dirancang untuk investor, dan tidak dibentuk agar cocok dengan kamera. Yuda melangkah maju. Begitu ia muncul, suara di luar seperti pecah. Beberapa orang berteriak memanggil namanya, beberapa meneriakkan TKI Indonesia, beberapa menyebut OB, beberapa memanggil Reika dengan nada menuduh. Tapi Yuda tidak menatap masa itu seperti orang yang menang. Ia menatap mereka seperti orang yang sedang memegang sesuatu yang rapuh, sesuatu yang kalau salah satu kata saja meleset, bisa berubah menjadi fitnah yang lebih besar.
Ia mendekat ke mikrofon, dan sesuatu yang tidak diduga, semua orang terjadi. Dalam pidatonya yang singkat, yang hanya sekitar 3 menit, Yuda sama sekali tidak menyebut kata CEO. Ia tidak menyebut nama Reika. Ia tidak bicara soal jet. Ia tidak menuntut permintaan maaf. Ia juga tidak menagih janji kekayaan. Ia tidak memakai kesempatan itu untuk meninggikan dirinya atau menjatuhkan orang lain. Ia hanya bicara tentang satu hal yang paling sederhana, tentang dirinya sebagai pekerja, tentang seorang anak desa yang datang ke Jepang bukan untuk terkenal, tapi untuk bekerja, tentang seorang ibu di kampung yang selama ini menunggu dengan sabar, berharap anaknya pulang membawa kabar baik, bukan kabar viral. Yuda berkata dengan suara pelan, namun jelas. Ia datang ke Jepang untuk menjadi OB, dan ia siap tetap menjadi OB sampai suatu hari ibunya di kampung bisa punya rumah yang layak. Dan ketika itu tercapai, ia akan pulang. Karena baginya, sukses bukan saat namamu dibicarakan banyak orang, tapi saat hidupmu benar-benar berguna dan tidak menyakiti siapapun. Kalimat-kalimat itu jatuh satu persatu seperti air yang menenangkan api, dan di tengah kerumunan wartawan yang biasanya haus konflik, tiba-tiba muncul keheningan yang aneh. Kamera masih menyala, tapi tangan beberapa orang seperti melemah. Ada yang menelan ludah, ada yang menunduk sebentar, karena mereka menyadari mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak bisa mereka pancing untuk jadi bintang drama. Di kursi VIP paling belakang, Reika menunduk dalam. Bibirnya gemetar. Ia memaksa menahan air mata, tapi matanya sudah tidak bisa bohong. Ia baru belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh laporan keuangan, target kuartal, atau rapat investor. Bagaimana caranya menjadi manusia? Setelah pidato itu, Yuda tidak berdiri lama untuk berfoto. Ia tidak melambaikan tangan seperti selebritas. Ia tidak meminta pengawalan. Ia hanya menunduk sopan, lalu mundur pelan, dan kembali masuk ke dalam gedung, seolah semua keributan di luar itu bukan miliknya. Hari-hari berikutnya, nama Yuda mulai disebut di banyak tempat. Orang membicarakannya di forum-forum pekerja migran. Orang menyebutnya simbol harga diri. Orang membuat potongan video, membuat tulisan panjang, membuat caption yang memuji ketulusannya. Tapi yang membuat banyak orang makin terdiam adalah satu kenyataan sederhana. Yuda tidak berubah. Ia tetap kembali ke hanggar. Ia masih membersihkan kaca. Ia masih mengangkat ember. Ia masih bekerja seperti biasa. Bedanya, sekarang setiap kali ia lewat, beberapa teknisi menunduk kecil padanya. Bukan karena takut, tapi karena rasa hormat yang tiba-tiba muncul dari dalam, rasa hormat yang tidak bisa dipaksa oleh jabatan. Kadang ada teknisi muda menyapanya dengan canggung, "Bang Yud, ajarin dong cara bedain turbin kanan dan kiri." Dan Yuda hanya tersenyum kecil, lalu menjelaskan pelan-pelan, seolah ia sedang mengajari adiknya sendiri di kampung. Sementara itu, di ruang kerja Reika, suasana juga mulai berubah. Tidak ada lagi kata-kata tajam yang meledak karena panik. Tidak ada lagi kesombongan yang merasa bisa membeli segalanya. Reika mulai menulis sesuatu yang berbeda, bukan rencana pencitraan, tapi program pelatihan teknis untuk para OB dan staf non-teknisi, supaya kejadian seperti Yuda tidak pernah lagi terjadi di tempat itu. Ia ingin membuka ruang agar orang-orang yang selama ini dianggap tidak penting, punya kesempatan yang adil untuk berkembang. Namun, perubahan seperti itu tidak pernah disukai semua orang. Karena ketika seorang pemimpin mulai memakai hati, selalu ada orang lain yang merasa kekuasaannya terancam. Dan dari balik rapat-rapat tertutup, bisik-bisik mulai muncul bahwa Reika terlalu lunak, bahwa perusahaan tidak bisa dipimpin oleh hati, bahwa di dunia jet dan teknologi yang dibutuhkan adalah kontrol, bukan empati. Di saat itulah, bahaya yang sebenarnya mulai bergerak pelan-pelan dari bayangan. Perubahan tidak pernah datang tanpa harga. Dan ketika sebuah perusahaan besar mulai bergerak ke arah yang lebih manusiawi, selalu ada orang yang merasa posisinya terguncang. Bukan karena perusahaan rugi, bukan karena kontrak gagal, tapi karena selama ini sebagian orang hidup nyaman di atas sistem yang membiarkan yang kecil tetap kecil. Beberapa hari setelah konferensi itu, suasana hanggar memang terlihat lebih tenang. Tapi kalau kamu berdiri cukup lama dan cukup peka,
kamu bisa merasakan sesuatu yang lain. Udara seperti mengandung bisik. Tatapan orang-orang tidak lagi polos. Ada yang memandang Yuda dengan senyum tipis, tapi matanya dingin. Ada yang menyapanya ramah, namun saat ia lewat, mulut mereka berbisik cepat seperti menyusun strategi. Dan orang yang paling tidak bisa menerima semua ini adalah orang yang dulu pernah menuduh Yuda mencuri. Namanya Sakamoto. Pria itu bukan teknisi biasa. Ia punya jaringan. Ia punya kedekatan dengan beberapa petinggi operasional. Ia bukan yang paling pintar, tapi ia pandai memainkan suasana. Pandai membuat orang percaya pada cerita yang ia bangun. Dan yang paling berbahaya, ia pandai membuat kesalahan orang lain terlihat lebih besar daripada kesalahannya sendiri. Sakamoto memperhatikan Yuda seperti pemburu yang menunggu mangsa lengah. Ia tidak menyerang langsung, ia tahu kalau menyerang terlalu cepat, semua mata akan menoleh padanya. Jadi, ia memilih cara yang lebih licik. Ia mulai menebar pertanyaan yang kelihatannya biasa, tapi sebenarnya racun. Kenapa OB bisa ngerti jalur bypass jet? Kenapa dia berani buka panel tanpa izin? Siapa yang ngajarin? Dan pelan-pelan, pertanyaan itu berubah jadi tuduhan yang dibungkus rapi, seolah ia hanya khawatir. Jangan-jangan dia pernah menyusup ke data sistem. Jangan-jangan dia punya akses ilegal. Jangan-jangan dia bukan orang biasa. Lalu, suatu pagi, tepat saat tim teknisi sedang sibuk mempersiapkan uji coba mesin untuk satu unit jet baru, alarm kecil di panel keamanan berbunyi, tidak keras, tapi cukup untuk membuat supervisor menoleh. Sistem mencatat ada akses tidak sah di salah satu modul log control. Dan anehnya, nama yang muncul di log itu bukan nama teknisi. Nama itu adalah Yuda. Dalam hitungan menit, suasana hanggar berubah dingin. Beberapa orang yang sebelumnya mulai menghormati Yuda mendadak mundur. Ada yang tidak jadi menyapa. Ada yang menatap dengan ragu. Dan di sudut ruangan, Sakamoto berdiri dengan wajah serius, tapi di balik keseriusan itu, ada kepuasan kecil yang ia sembunyikan. Nah, aku sudah bilang, satu supervisor datang cepat, wajahnya tegang. Yuda, ikut saya, sekarang. Yuda menoleh, masih memegang kain lap. Ia tidak mengerti. Tapi begitu ia melihat layar panel keamanan, darahnya seperti berhenti mengalir. Saya tidak masuk ke sistem itu, Pak. Supervisor tidak menjawab panjang. Di dunia perusahaan, log sering dianggap lebih jujur daripada manusia. Dan bagi orang kecil seperti Yuda, satu baris data bisa menjadi palu yang memukul tanpa memberi kesempatan bicara. Yuda dibawa ke ruang pemeriksaan internal. Ruangan itu kecil, lampunya terang, kursinya dingin, seperti ruangan yang sengaja dibuat agar orang merasa bersalah bahkan sebelum ditanya. Dua orang keamanan duduk di depan. HR hadir dengan wajah datar. Dan tak lama, seorang manajer operasional masuk membawa map tebal. Yuda duduk, tangan di atas paha, jari-jarinya saling menggenggam kuat. Di dalam kepalanya, ia langsung teringat masa lalu. Tuduhan mencuri alat, pemindahan, ketidakadilan, dan rasa tak berdaya yang membuatnya hanya bisa menelan semuanya. Sekarang, sejarah itu seperti hendak diulang, tapi dengan bentuk yang lebih berbahaya. Manajer itu membuka map. Ada log akses, ada waktu, ada ID pengguna. Semua menunjuk padamu, Yuda. Jelaskan. Yuda menggeleng cepat, suaranya bergetar, tapi bukan karena ia takut, melainkan karena ia terluka. Saya tidak pernah punya akses ke modul itu. Saya bahkan tidak punya kartu otorisasi. Saya tidak tahu password. Saya tidak... Belum selesai ia bicara, salah satu petugas keamanan memotong, tapi sistem mencatat nama kamu. Sistem tidak bohong. Kalimat itu membuat dada Yuda seperti diremas, karena ia tahu ini persis seperti dulu. Orang tidak butuh bukti yang lengkap untuk menjatuhkannya. Mereka hanya butuh sesuatu yang terlihat meyakinkan. Yuda menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Kalau saya salah, saya siap dihukum. Tapi kalau saya tidak salah, tolong jangan paksa saya mengaku." Ruangan itu sunyi. Di luar ruangan, kabar mulai menyebar. Cepat sekali, bahkan lebih cepat daripada kebenaran. Beberapa orang mulai berkata, "Ternyata benar ya, dia memang aneh." Ada juga yang mulai menghapus komentar dukungan mereka, takut ikut terseret. Dunia memang seperti itu.
Ketika kamu naik, mereka memuji. Tapi saat kamu goyah, mereka menjauh duluan. Dan yang paling menusuk, satu staf berkata pelan di lorong, dengan nada seperti kasihan, tapi sebenarnya merendahkan, ya sudah, namanya juga OB. Sekali dapat spotlight, lupa diri. Kalimat itu sampai ke telinga Yuda seperti jarum. Sementara itu, Reika sedang rapat dengan investor. Wajahnya serius. Ia mencoba menahan tekanan, mencoba menata ulang kepercayaan, mencoba membuktikan bahwa perusahaan tetap stabil. Tapi, tiba-tiba asistennya masuk dengan wajah pucat, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Reika langsung berdiri. Semua orang terkejut. Seorang investor bertanya, "Ada apa, Tanaka-san?" Reika menahan napas, lalu berkata singkat, "Ada masalah internal. Saya harus tangani sekarang." Dan Reika pergi, meninggalkan ruangan rapat yang penuh orang besar, demi satu orang kecil yang sedang berdiri di tepi jurang. Saat Reika tiba di ruang pemeriksaan, suasana di dalam masih tegang. Yuda masih duduk. Wajahnya tenang, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang tidak pernah bisa ia sembunyikan. Kelelahan. Kelelahan karena harus membuktikan dirinya berulang kali hanya untuk dipercaya. Reika menatap semua orang di ruangan itu, suaranya tajam. "Apa ini?" Manajer operasional menjelaskan soal log, soal akses tidak sah, soal nama Yuda yang muncul. Reika mendengar tanpa berkedip. Lalu ia menatap Yuda. "Kamu lakukan?" Yuda menggeleng. "Tidak, Bu." Reika diam beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, tapi tegas, "Berikan saya data mentahnya, sekarang." Manajer itu ragu, tapi akhirnya menyerahkan. Reika menatap layar, membaca dengan cepat, lalu mengangkat wajahnya. "Ada satu hal yang kalian lupa. Semua menoleh. Kalau Yuda benar-benar mau masuk ilegal, dia tidak akan pakai namanya sendiri." Kalimat itu seperti pisau yang membelah ruangan. Beberapa orang langsung terpaku. Karena benar. Orang yang berniat jahat biasanya menyembunyikan jejak, dan Yuda, jika ia pintar, tentu tahu itu. Reika melanjutkan, suaranya semakin dingin, "Cari siapa yang punya akses untuk memalsukan log, cari siapa yang bisa mengubah ID. Jangan cari kambing hitam karena paling mudah." Mata beberapa orang mulai bergerak gelisah. Dan di sudut ruangan, Sakamoto yang baru masuk beberapa menit lalu, tiba-tiba menegang. Ia menunduk sedikit, pura-pura tidak terlibat. Tapi Reika sudah melihat. Ia sudah mencium bau yang sama seperti bau ketidakadilan yang dulu menampar Yuda. Reika menatap Yuda lagi. Kali ini, bukan tatapan CEO yang memeriksa bawahan. Tapi tatapan seseorang yang berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan tragedi yang sama terjadi 2 kali. Yuda berdiri pelan, suaranya rendah. "Bu, kalau ini membuat ibu susah, saya bisa mundur saja, saya tidak ingin jadi beban." Reika menatapnya tajam, justru karena kata-kata itu. "Jangan, kamu tidak boleh mundur hanya karena orang jahat lebih keras suaranya." Dan tepat di detik itu, ponsel Reika berbunyi. Panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Reika menjawab singkat. Wajahnya berubah. Dia menutup telepon, lalu menatap ruangan. Baru saja konsultan keamanan siber bilang, ada jejak manipulasi. Ini bukan kesalahan teknis, ini sengaja. Suasana ruangan langsung berubah, seperti udara yang dicabut dari paru-paru. Yuda menutup mata sejenak. Bukan lega, tapi sedih. Sedih karena memang benar ada orang yang ingin menjatuhkannya. Dan sekarang, pertanyaannya tinggal satu. Siapa? Dan seberapa jauh mereka berani bermain? Reika tidak membuang waktu. Begitu ia yakin ini sabotase, ia tidak lagi bicara dengan nada rapat atau sopan santun kantor. Kali ini, suaranya seperti komando perang. Tutup akses semua kartu teknisi senior. Kunci ruang server. Ambil rekaman CCTV 3 hari terakhir. Dan satu hal, jangan ada satupun orang yang menyentuh data log selain tim forensik. Orang-orang di ruangan itu saling pandang. Ada yang menelan ludah. Ada yang tiba-tiba terlihat terlalu sibuk dengan berkasnya sendiri. Karena mereka tahu, kalau ini benar manipulasi, maka pelakunya bukan orang luar. Pelakunya ada di antara mereka. Dan orang yang bermain seperti itu biasanya punya posisi, punya akses, punya keberanian karena merasa dilindungi.
Yuda berdiri di sisi ruangan, diam seperti biasa. Tapi di balik ketenangan itu, dadanya masih sakit. Bukan karena hampir jatuh lagi, tapi karena ia sadar, bahkan setelah membuktikan sesuatu yang mustahil, ia tetap bisa dijatuhkan hanya dengan satu klik. Reika menoleh ke Yuda, suaranya lebih lembut, "Kamu pulang dulu ke asrama. Jangan bicara dengan siapapun. Kalau ada yang tanya, bilang kamu menunggu hasil investigasi. Dan kalau ada yang mengancam, segera hubungi saya." Yuda mengangguk pelan. Ia ingin berkata terima kasih, tapi lidahnya seperti berat. Ia hanya menunduk, lalu berjalan keluar. Di lorong, beberapa orang menatapnya. Tatapan yang dulu menghina kini berubah jadi tatapan yang tidak nyaman. Sebagian karena malu, sebagian karena takut, dan sebagian lagi karena marah, karena rencana mereka tidak berjalan semulus yang mereka kira. Malamnya, investigasi dimulai. Tim keamanan siber memeriksa catatan mentah. Mereka menemukan sesuatu yang aneh. Log memang menunjukkan nama Yuda, tetapi ada pola kecil yang tidak masuk akal, semacam sidik jari digital yang biasanya muncul kalau seseorang menyalin template akses lalu menggantinya secara manual. Dan yang lebih aneh, akses itu terjadi di jam di mana Yuda tercatat sedang bekerja di area luar hanggar, dengan supervisor yang melihat langsung. Data itu seperti tali yang mulai menarik satu nama keluar dari bayangan, Sakamoto. Namun Reika belum berani menuduh tanpa bukti. Karena orang seperti Sakamoto tidak jatuh hanya karena kecurigaan. Mereka jatuh karena bukti yang tidak bisa dibantah. Pagi berikutnya, Reika meminta semua teknisi senior hadir di ruang rapat, tanpa pemberitahuan panjang, tanpa agenda resmi. Mereka masuk satu persatu dengan wajah tegang, mencoba tetap terlihat tenang, tapi jari mereka sudah gelisah. Reika berdiri di depan layar besar, tangannya memegang remote. Ia menatap semua orang, lalu berkata, pelan namun tajam, "Saya tidak suka permainan kotor, dan saya tidak akan membiarkan siapapun menginjak orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri." Beberapa orang mengalihkan pandangan. Reika menekan tombol. Di layar, muncul potongan rekaman CCTV dari lorong dekat ruang server. Di sana terlihat seseorang berjalan cepat. Wajahnya tertutup masker, topinya ditarik rendah, tapi tubuhnya, cara jalannya, dan jam akses kartunya terekam jelas. Reika menghentikan video tepat di frame kartu ditempelkan ke scanner. Lalu ia menoleh ke semua orang. "Kartu akses ini milik siapa?" Suasana langsung berubah. Ada yang menghela napas panjang, ada yang menahan napas sampai bahunya kaku. Dan di barisan kanan, Sakamoto duduk dengan punggung tegak, mencoba tetap tenang, namun matanya bergerak cepat seperti mencari jalan keluar. Seorang manajer berkata pelan, "Itu kartu senior level 3, cuman beberapa orang yang punya." Reika mengangguk pelan, "Benar." Dan salah satunya, Reika menatap langsung ke Sakamoto. "Kamu." Sakamoto tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah terbiasa bermain di antara celah hukum. "Tanaka-san, kartu itu memang milik saya. Tapi itu bisa dicuri, bisa dipakai orang lain. Anda tidak bisa menuduh saya hanya dari itu." Reika tidak marah, justru ia terlihat semakin tenang, dan ketenangan itu membuat ruangan terasa lebih dingin. "Kamu benar, makanya saya siapkan yang lain." Reika menekan tombol lagi. Muncul data akses fingerprint cadangan di server. Sistem mencatat, selain kartu, ada autentikasi tambahan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah terdaftar biometriknya. Dan nama biometrik itu muncul di layar. Sakamoto. Beberapa orang langsung menutup mulut. Ada yang spontan berbisik, "Tidak mungkin." Sakamoto berdiri cepat. "Itu palsu. Itu bisa dimanipulasi. Saya akan laporkan ini sebagai fitnah." Reika mendekat satu langkah, suaranya tetap datar. "Kalau kamu mau bilang ini manipulasi, berarti kamu mengakui ada orang yang bisa memalsukan biometrik di server perusahaan kita. Kalau itu benar, kamu lebih dulu harus menjelaskan kenapa sistem yang kamu awasi bisa dibobol seperti itu." Sakamoto membeku sejenak. Lalu, seperti orang yang terpojok, ia melemparkan satu senjata terakhir. Ia menatap Reika dengan mata menyala, lalu berkata dengan nada yang lebih rendah namun lebih berbahaya. "Kalau Anda lanjutkan ini, Anda akan buka skandal yang lebih besar. Dan Anda tahu, investor tidak suka skandal." Reika menatapnya tajam.
Dan di detik itu, semua orang di ruangan rapat sadar, ini bukan lagi soal Yuda. Ini soal siapa yang berani melawan kotoran di dalam rumah sendiri. Reika menghela napas, lalu berkata satu kalimat yang membuat ruangan terasa seperti disambar petir. Saya lebih takut pada perusahaan yang kotor daripada investor yang marah. Sakamoto menelan ludah, matanya bergerak liar, dan di saat itulah pintu rapat terbuka. 2 petugas keamanan masuk. Di belakang mereka, seorang staf membawa map lama berwarna coklat. Map yang terlihat seperti sudah bertahun-tahun disimpan. Reika mengambil map itu, membukanya di depan semua orang, lalu menatap Sakamoto sekali lagi. Ini laporan tahun 2017 tentang kasus alat hilang di bengkel bandara kecil. Tentang siapa yang pertama kali menuduh Yuda. Tentang siapa yang menandatangani pemindahan paksa itu. Reika mengangkat lembar terakhir. Tanda tangan di sini. Milik kamu juga, Sakamoto. Wajah Sakamoto memutih. Untuk pertama kalinya, topengnya retak. Tangannya gemetar, mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Dan saat semua orang masih terpaku, Reika menutup map itu pelan, lalu berkata dengan suara yang tenang namun mematikan. Selama ini kamu menjatuhkan orang miskin karena kamu yakin mereka tidak punya bukti. Kamu salah. Dan mulai hari ini, permainanmu selesai. Sakamoto mencoba bicara, tapi suaranya pecah. Tanaka-san, Anda tidak mengerti. Saya cuma menjaga sistem. Orang seperti dia, kalau naik, dia akan merusak hierarki. Dia akan... Reika memotong, hierarki yang dibangun dari penghinaan memang pantas rusak. Sakamoto langsung diseret keluar. Ruangan rapat hening. Tidak ada yang berani bicara. Karena mereka semua baru melihat sesuatu yang jarang terjadi di dunia perusahaan besar. Seorang pemimpin memilih kebenaran, bukan kenyamanan. Namun di balik semua itu, bahaya belum selesai. Karena orang seperti Sakamoto biasanya tidak bekerja sendirian. Dan malam itu, saat Yuda kembali ke asramanya, sebuah amplop putih sudah menunggu di depan pintu. Tidak ada nama pengirim. Hanya satu kalimat pendek di kertas dalamnya, ditulis rapi dengan tinta hitam. Kalau kamu ingin tetap tinggal di Jepang, tutup mulutmu. Kalau tidak, ibumu yang akan menangis. Dada Yuda langsung dingin. Tangannya meremas kertas itu sampai kusut. Ia sudah menang melawan penghinaan. Ia sudah selamat dari jebakan. Tapi kini, permainan berubah. Ini bukan lagi soal karier. Ini mulai menyentuh rumahnya, ibunya, dan nyawa yang ia lindungi dari jauh. Surat itu datang tanpa suara. Seperti bayangan yang sengaja diletakkan di depan pintu untuk menguji seberapa kuat seseorang bertahan. Pagi itu, setelah selesai mengepel lorong hanggar, Yuda pulang ke kamar kecilnya di belakang bangunan, kamar sempit yang bahkan kalau ia menarik napas terlalu dalam, ia bisa merasa temboknya mendekat. Di depan pintu, ada amplop tipis tanpa nama pengirim. Tidak ada stempel, tidak ada alamat balik. Hanya kertas putih yang terlihat bersih. Terlalu bersih untuk sesuatu yang niatnya kotor. Yuda membuka perlahan. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat pendek, tapi rasanya seperti kuku dingin yang menggores dada. Berhentilah jadi pahlawan. Dunia ini bukan untuk orang sepertimu. Yuda membaca sekali, 2 kali. Lalu ia duduk pelan di tepi ranjang, seolah kakinya tiba-tiba kehilangan tenaga. Tangannya menggenggam kertas itu, tapi bukan marah yang muncul duluan. Yang muncul justru rasa yang sudah lama ia kenal, rasa takut yang halus, yang tidak berteriak, tapi menempel seperti kabut di kulit. Karena Yuda tahu, orang yang menulis ini tidak sedang bercanda. Orang yang menulis ini ingin ia kembali ke tempat semula, kembali jadi bayangan, kembali jadi OB, yang tidak boleh punya cerita. Di luar kamar, angin Tokyo berhembus dingin. Lampu-lampu hanggar masih menyala. Suara mesin dari kejauhan terdengar seperti dunia terus berjalan tanpa peduli seseorang sedang dipatahkan pelan-pelan. Yuda menatap surat itu lama. Lalu ia melipatnya rapi, menyimpannya di saku jaket kerja, dan mengambil selembar kertas lain. Bukan untuk membalas ancaman, tapi untuk menulis pada satu orang yang selama ini ia sembunyikan dari semua masalahnya, ibunya. Keesokan harinya, ia mengirim 1 surat ke Indonesia.
Alamatnya masih sama, Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat. Dan di dalam surat itu, Yuda tidak menulis tentang viral, tidak menulis tentang CEO, tidak menulis tentang ancaman. Ia hanya menulis dengan bahasa yang lembut dan hati-hati, seperti anak yang tidak ingin ibunya cemas. Ibu, Yuda sehat, kerja masih seperti biasa, jangan terlalu pikirkan kabar orang, ibu jaga kesehatan, kalau malam dingin, pakai selimut tebal. Yuda selalu ingat doa ibu. Kalimat-kalimat itu tidak panjang, tapi setiap hurufnya seperti menahan tangis. Karena Yuda tahu, sekeras apapun ia mencoba melindungi ibunya dari jauh, dunia kadang suka mencari celah untuk masuk ke hati orang yang paling kita sayangi. Sementara itu, di kantor pusat, perubahan yang Reika mulai tidak semua orang suka. Program pelatihan untuk OB dan staf non-teknisi mulai dibicarakan. Cara bicara Reika mulai berubah. Ia mulai menahan diri untuk tidak merendahkan siapapun. Ia mulai memberi ruang bagi orang-orang yang biasanya tidak pernah masuk rapat. Dan justru karena itulah beberapa orang di atas merasa seperti kehilangan kendali. Nama yang paling sering disebut dalam bisik-bisik itu adalah Fujiwara, kepala teknisi senior. Wajahnya selalu terlihat profesional, tapi di belakang profesional itu ada sesuatu yang keras, sesuatu yang tidak rela. Bagi Fujiwara, hanggar adalah wilayahnya. Dunia mesin adalah kerajaannya, dan kemunculan Yuda, seorang OB yang tiba-tiba dipandang, tiba-tiba disorot, seperti noda yang mengganggu tatanan yang ia jaga dengan gengsi. Reika terlalu lunak, katanya dalam rapat tertutup. Perusahaan ini tidak bisa dipimpin dengan hati. Namun Reika tidak lagi seperti dulu. Ia tidak menunduk pada tekanan yang hanya datang dari ego. Ia menahan badai investor, menahan media, menahan gosip internal, dan di tengah semuanya, ia tetap memikirkan satu hal yang paling sederhana. Jangan sampai orang kecil kembali jadi korban. Karena itulah, Reika memanggil Yuda secara pribadi ke ruangannya. Kali ini tidak ada protokol, tidak ada formalitas, tidak ada meja rapat panjang dan tatapan dingin. Ruangannya terasa lebih sunyi, lebih manusiawi. Reika tidak berdiri sebagai CEO yang memerintah. Ia berdiri sebagai seseorang yang sedang belajar. Yuda masuk dengan langkah pelan, menunduk sopan. "Pagi, Bu." Reika menatapnya lama. Lalu, seperti orang yang akhirnya menyerah pada kejujuran, ia berkata pelan, "Ajari aku." Yuda sempat tidak paham. "Ajari apa, Bu?" Reika menarik napas panjang. "Ajari aku cara melihat orang seperti kamu melihat mereka. Selama ini, aku lihat orang dari jabatan, dari angka, dari hasil. Aku tidak tahu cara melihat manusia." Yuda diam beberapa detik. Ia tidak tertawa. Ia tidak merasa ini kemenangan. Ia justru merasa berat. Karena permintaan seperti itu bukan hal kecil. Itu seperti seseorang meminta membuka pintu luka yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Yuda akhirnya berkata, pelan, "Bu, kalau ibu mau lihat orang, jangan lihat seragamnya. Jangan lihat posisinya. Lihat caranya bertahan. Karena orang yang setiap hari dihina, tapi tetap sopan, itu orang yang sudah berperang di dalam dirinya sendiri." Reika menunduk. Bibirnya gemetar sedikit. Lalu ia berkata, "Pelan. Aku ingin perusahaan ini jadi rumah, bukan pabrik." Yuda tersenyum kecil, senyum yang tidak lebar, tapi hangat. "Saya tidak cocok di balik meja, Bu. Saya lebih suka di dekat mesin. Tapi kalau ibu benar ingin ubah cara perusahaan ini berjalan, saya akan bantu semampu saya." Untuk beberapa saat, ruangan itu terasa tenang, seolah dunia akhirnya memberi jeda. Tapi kedamaian seperti itu tidak pernah bertahan lama ketika ada orang yang merasa terancam. Karena di saat Yuda keluar dari ruangan Reika dan kembali ke hanggar, Fujiwara sedang duduk sendirian di depan komputer internal. Matanya tajam, jarinya bergerak pelan, seperti seseorang yang membuka kunci rahasia yang bukan miliknya. Ia mulai membuka data internal Yuda. Berkas-berkas yang selama ini tidak pernah disentuh siapapun, tiba-tiba terbuka satu persatu. Riwayat kerja, riwayat visa, catatan lama yang tidak pernah dipakai. Dan di antara data-data biasa itu, Fujiwara menemukan sesuatu yang membuat bibirnya perlahan terangkat. Bukan senyum bahagia, senyum orang yang baru menemukan senjata. Fujiwara menatap layar lama. Lalu ia berbisik pada dirinya sendiri, hampir seperti janji, "Kamu bukan sekadar
OB, kamu alat. Dan alat bisa dipakai atau dibuang. Dan di detik itu, tanpa suara keras, tanpa langkah kaki, bahaya mulai benar-benar bergerak. Bukan lagi bahaya dari orang-orang yang tertawa, tapi bahaya dari orang yang punya akses, punya otoritas, dan punya niat untuk menghancurkan hidup seseorang dengan cara yang terlihat resmi.